Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ikhwati fillah. A'azzani Allahu Ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada, dan seluruh para penonton dan pencinta kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman ibn Nasir Al-Barraq hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan menyampaikan tema terbaru kita, yaitu Itsbatul Arsy wal Kursi wa Ghinahu Ta'ala an kulli syai'in. Menetapkan arsy dan kursi, dan Allah tidak butuh dari segala sesuatu apapun. Jadi kita menetapkan arsy dan kursi, yaitu dua makhluk dari makhluk-makhluk Allah SWT, dan Allah tidak butuh kepada arsy dan kursi ini. Selengkapnya nanti bagaimana kita akan jelaskan. Namun sebagaimana kebiasaan baik kita para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada, Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pecinta kajian syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, kita akan memurajaahi terakhir yang kita sampaikan terkait dengan Al-Qadar, dan saya kira kita ada beberapa episode ya untuk menjelaskan hal tersebut, karena memang perkara ini sangat penting. Jadi yang pertama kita yakini bahwa Al-Qadar adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang 6 perkara. Jadi kalau kita lihat dalam hadis Jibril dalam riwayat Muslim itu, ketika Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kan begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril, "Wahai Jibril, ya inilah jawabannya terkait dengan pertanyaanmu, yaitu iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga beriman kepada qada dan qadarnya yang baik maupun yang buruk." Nah, itu semua rukun iman yang disebut dengan usul iman as-sittah, pokok keimanan yang 6 perkara. Nah, dari situ nanti bercabang dia. Keimanan kepada Allah apa aja yang masuk di dalamnya, keimanan kepada malaikat apa aja, sehingga semua perkara iman akan kembali ke 6 ini gitu. Itu 6 ini induknya. Nah, terkait dengan beriman kepada Al-Qadar, dia salah satu kan, salah satu dari yang 6 itu, dan itu prinsip keimanan seorang muslim. Ketika dia mengingkarinya maka bisa dia kafir gara-gara itu. Nah, terakhir bahasan kita bahwa Al-Qadar itu adalah merupakan ya keimanan kita kepada Al-Qadar itu bagian juga dari tauhid ar-rububiyah. Kenapa Ustaz? Karena tauhid rububiyah itu kan kita minimal 3 itu kan. Kita meyakini bahwasanya Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha memiliki, dan Allah yang Maha mengatur. Nah, bukankah Allah SWT Maha mengatur, Maha segala macam ini, itu termasuk bagian dari Al-Qadar kan? Itu bahasan Al-Qadar gitu loh. Itu bahasannya atau domainnya daripada Al-Qadar. Bukankah Allah telah menentukan segalanya, telah menetapkan segalanya, perjalanan seorang itu, takdir umuri, takdir sanawi, takdir yaumi, dan takdir syamil, dan segala macamnya itu. Nah, maka oleh karena itu, dia termasuk bagian daripada tauhid ar-rububiyah. Demikian ya. Nah, terakhir, bahwa setiap orang nggak boleh mencari-cari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada dirinya. Artinya begini, saya punya takdir, artinya jalan hidup ataupun semua hal yang Allah tentukan kepada saya semenjak saya di kandungan sampai nanti meninggal dunia, bahkan sampai nanti di surga atau neraka. Tapi kita berlindung kepada Allah dari neraka, dan bisa kita selalu berdoa kepada Allah agar kita tidak pernahlah dimasukkan ke dalam nerakanya, tapi kita langsung menuju surganya. Walaupun kita dihisab misalkan, tapi hisaban yasira, hisab yang ringan, dan kemudian setelah itu kita masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, kita katakan kita tidak boleh mencari-cari dalam pengertian bagaimana. Kita membongkar-bongkar ya, ini mungkin orang ini begini takdirnya. Nggak ada. Takdir itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Ya, sehebat apapun orang, apakah tahu dia apa yang akan terjadi satu hari ke depan? Apakah tahu dia 1 jam akan datang? Apakah tahu? Enggak ada yang bisa. Oh, kan banyak Ustaz planning, perencanaan. Itu sebatas perencanaan. Orang mengira-ngira, menduga-duga aja kan.
Tapi apakah realitasnya, realnya begitu terjadi? Tidak. Berapa banyak rencana-rencana kita gagal kok. Gitu kan. Berapa banyak hal yang nggak kita inginkan terjadi tanpa direncanakan. Berapa banyak hal yang kita inginkan itu terjadi meskipun kita tidak ada rencana sebelumnya gitu. Intinya bahwa semua itu dikembalikan kepada Allah dan Allah yang mengendalikan semuanya. Hanya kita berdoa kepada Allah agar yang terbaik sama kita. Agar yang terbaik, agar yang terafdal, dan itu memberikan manfaat duniawiyah dan ukhrawiyah kepada kita, dan selalu kita berdoa kepada Allah agar Allah SWT memberikan kepada kita ya kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Itu kan doanya orang-orang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah pada kami kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia pula kelak di akhirat. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Inilah doa yang istilah orang sapu jagat ya, sapu jagat. Artinya semua dikumpulkan dari kebaikan dunia dan di akhirat. Saya kira itu ikhwati fillah. Jadi kita mencari-cari itu tidak boleh. Tapi bukankah hal qadar dipelajari Ustaz? Dipelajari tapi sesuai dengan takaran dan ukurannya dan nggak boleh berlebihan. Yang termasuk berlebihan gulu dalam al-qadar adalah menebak-nebak. Ya, mencari-cari. Ini apa nih takdir orang ini? Orang ini akhirnya jadi kedukun kan. Tahu membaca masa depan orang. Saya katakan tadi, 1 jam akan datang pun kalau usah 1 jam, 1 detik bahkan kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Yang sebenarnya begitu. Ya kalau orang menduga-duga aja bisa aja gitu. Tapi apakah dugaannya selalu tepat sebagaimana itu? Wallahu a'lam. Begitu ya. Tapi saya kira itu untuk murajaah kita pada pembahasan-pembahasan yang lalu yang sudah kita sampaikan, dan kini saatnya kita akan masuk ke pembahasan baru kita yang sudah kita angin-anginkan atau sudah kita sepil tadi ya. Gitu kira-kira ya. Terkait dengan pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini, itu isbatul arash wal kursi, menetapkan al-arash dan kursi, dan Allah SWT tidak butuh ghina. Ghina itu arti terkaya, kaya. Allah kaya dari segala sesuatu. Artinya Allah nggak butuh kepada suatu apapun. Jadi jangan dimaknai bahwa Allah SWT menciptakan makhluknya ini karena Allah butuh. Enggak. Jangan ya. Jangan begitu. Allah menciptakan ini karena Allah butuh. Enggak. Artinya begini, kalaupun nggak ada makhluk Allah, Allah SWT tetap Maha Esa, tetap Maha Perkasa, tetap Maha segalanya gitu. Kalaupun nggak ada makhluknya, Allah SWT itu Maha menciptakan meskipun nggak ada ciptaannya gitu. Meskipun gitu, tapi kan memang ada ciptaannya. Misalkan nggak ada ciptaannya, memang Allah Maha mencipta, nggak akan hilang darinya sifat itu. Berbeda dengan manusia kan, manusia ini dikatakan pintar karena memang dia terbukti pintar gitu. Tapi Allah SWT enggak pengaruh gitu. Walaupun memang misalkan nggak ada ciptaannya, misalkan begitu. Dia tetap dikatakan Maha Pencipta. Tapi kan tetap saja sekarang ciptaannya Masya Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali hanya Allah. Manusia ini hanya merangkai ulang aja ini. Ya, merangkai ulang, menyusun ulang dari semua bahan-bahan yang telah disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Kita lanjutkan, isbatul arsh wal kursi wa ghinahu ta'ala an kulli syai', menetapkan arsh dan kursi dan Allah tidak butuh kepada suatu apapun. Jangan dimaknai bahwa Allah menciptakan makhluknya karena Allah butuh kepadanya. No, itu tidak. Wa qawluhu dan perkataan al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, wal arsh wal kursi haqqun, arsh dan kursi itu benar adanya. Wa huwa mustaghniyan 'anil arsh wa madunahu, dan Allah tidak butuh kepada arsh dan apa yang di bawah arsh. Artinya sekelas arash aja yang begitu sangat luar biasa makhluk Allah yang satu ini, yaitu sangat besar, sangat berat dan sangat tinggi. Demikian pun Allah nggak butuh kepada arash itu. Ya, apatah lagi yang bukan arash gitu kan. Itu dia. Nah, perlu disampaikan atau perlu diketahui oleh para pemirsa Salam TV rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Bukankah Allah istiwa ala arsyihi Ustaz? Benar, Allah istiwa ala arsyihi. Allah SWT beristiwa di atas arasnya. Tapi jangan dimanai istiwa itu Allah menempel di aras. Bukan. Allah nggak butuh dengan aras. Dan Allah SWT kan sudah ada sebelum aras ada kan. Kan Allah wa laysa ma'ahu syai'un. Dalam riwayat Tirmidzi adalah Allah SWT kan Allah wa laysa ma'ahu syai'. Allah sudah ada dan sementara tidak ada bersamanya makhluk-makhluknya. Karena dulu Allah sendirian memang. Dulu Allah sendirian. Sendiri gitu. Nggak ada bersamanya makhluk-makhluknya. Sekarang aja makhluknya banyak, ya, mulai langit, ya, bumi, ya, di bumi banyak makhluk Allah lagi, ya, ada bebatuan, ada dedaunan, ya, ada pegunungan,
Ya, apalagi ada pepohonan, banyaklah makhluk Allah tabaraka wa taala. Ya. Baik. Jadi arsy dan kursi itu benar. Tapi Allah tidak butuh kepada arsy, apalagi yang di bawah arsy. Arsy saja Allah nggak butuh. Ya. Jadi jangan dimanai Allah menempel di atas arsy, enggak begitu. Ya. Dan Allah Subhanahu itu tidak diliputi oleh 6 sisi itu. Ya, tidak diliputi oleh 6 sisi. Artinya seolah-olah Allah Subhanahu dalam satu benda, tidak. Atau dalam satu ruangan, tidak. Tapi yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu al-ulu. Allah Subhanahu punya sifat al-ulu, ketinggian. Jihatul ulu, iya, jihatul ulu, sesuai dengan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Jadi jangan dikatakan, Ustaz, kalau nggak diliputi begitu berarti Allah tidak ada jihatul ulunya, iya, tapi maksud saya tidak diliputi oleh 6 sisi itu artinya seolah-olah kalau saya di ruangan ini sekarang ini itu kan diliputi oleh 6 sisi kan, dari sisi atas, dari sisi bawah, ya, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, gitu kan. Dari samping, dari samping kanan, samping kiri, dari atas, dari bawah, ya, dari mana lagi? Semua 6 sisi itulah. Nah, gitu ya. Itu tidak. Allah Jalla itu jihatul ulu, iya. Begitu ya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Mimma yajibul imanu bihi arsy rabbil alamin. Di antara yang wajib kita imani adalah kita beriman dengan arasy-nya Rabbil alamin, yaitu arasy-nya, singgahsana. Ya, singgahsana, atau kalau dalam bahasa Arab arasy itu artinya sarirul malik, seperti sarirul malik, tempat tidur raja gitu, ataupun itu secara bahasa ya arasy itu. Tapi kan kita tidak tahu arasy ini bagaimana, karena keterangan tidak ada melebihi dari ini aja, udah arasy gitu. Tapi secara bahasa begitu. Begitu. Arasy Rabbil alamin alladzi tamaddaha Rabbu subhanahu wa ta'ala birububiyatihi lahu. Yang Allah SWT puji arasy itu dengan rububiyahnya. Dengan rububiyahnya baginya. Artinya Allah SWT itu memuji arasy karena arasy ini adalah satu makhluk yang sangat luar biasa. Dengan Allah SWT menyandarkan kerububiyahannya kepada arasy. Nanti kita lihat ayatnya. Dan juga istiwanya Allah di atas arasy. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi arasy ini adalah salah satu makhluk Allah. Dulu dia nggak ada. Lalu Allah SWT ciptakan yang namanya arasy. Dulu Allah sendirian. Kemudian Allah SWT ciptakan makhluk-makhluknya. Nah, arasy ini makhluk yang sangat besar dan makhluk yang sangat berat dan makhluk yang sangat tinggi, dan tidak ada makhluk lagi di atas arasy gitu. Jadi kata para ulama, arasy itu seperti kubah yang menaungi semua makhluk yang di bawahnya gitu. Begitu ya. Kita lanjutkan. Jadi Allah SWT itu memuji arasy. Memuji arasy birububiyatihi lahu, dengan menyandarkan rububiyah baginya. Bagaimana nanti kita lihat. Birububiyatihi, dengan rububiyahnya Allah bagi arasy gitu. Kita lihat nanti ya. Wa istiwaihi alaihi, dan Allah beristiwa di atas arasy-nya. Beristiwa itu kalau dalam bahasa Arab, istiwa itu artinya ala wartafa'a, tinggi dan naik. Ya, ala wartafa'a. Dan juga ada makna lain istaqarra, sa'ada, begitu. Tapi ini makna-makna yang memang di dalam bahasa Arab kalau namanya istiwa itu begitu. Ya. Faqala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah, karena Ar-Rahman itu nama dari nama-nama Allah. Banyak nama-nama Allah. Jadi Allah pilih sini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu beristiwa di atas arasy-Nya.
Arash dalam surah Thaha ayat yang kelima. Dan ini sering dibawakan ya untuk menunjukkan tentang Allah SWT itu ketika ditanya aina Allah, di mana Allah. Jadi ini akidah yang mahal ikhwan dan akhwat para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Ada orang yang Islamnya sudah lama sekali gitu. Ada yang 70 tahun barangkali gitu kan, ada yang 50 tahun. Sementara yang dia ibadahi yang setiap hari dia beribadah karenanya, dia sholat untuk Allah, dia puasa karena Allah, dia baca Al-Quran, dia zakat, dia umrah, dia haji, dia tilawah Al-Quran, dia selawat, dia birrul walidain, amar ma'ruf munkar dan sebagainya. Tapi dia tidak tahu siapa yang dia sembah itu dan di mana. Gitu kan, bingung. Belajar tauhid itu gampang sebenarnya. Kenapa kok hari-akhir ini kok agak ribet Ustaz? Ribet-ribet ini karena kita harus menjelaskan secara detail karena mengingat ada kelompok-kelompok yang keliru dan salah dalam memahami tauhid. Sehingga kita perlu luruskan gitu. Kalau enggak dulu kan gampang. Dalam zaman Nabi itu kenapa Nabi begitu gampang dan mudah menjelaskannya? Karena kelompok-kelompok yang sesat itu belum ada gitu. Gampang aja, lurus-lurus aja. Jadi Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ar-Rahman itu beristiwa di atas arasy. Istiwa itu tadi itu ala wartafa'a. Kemudian ada makna istaqarra wa sa'ada begitu. Semuanya enggak ada masalah makna itu. Ya. Jadi Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ar-Rahman itu beristiwa di atas arasy-Nya kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sebagaimana ya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tabaraka wa taala. Ingat, kita menetapkan makna istiwa. Ya, bukan hanya tidak kita menetapkan kaifiyah. Jadi beda ya. Jadi jangan dianggap nanti oh Ahlus Sunnah ini mujassimah, Ahlus Sunnah ini begini, bukan. Kita ini hanya menetapkan dari sisi makna, kaifiyah kita kembalikan kepada Allah. Makanya Imam Malik rahimahullah, jawaban beliau yang dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah ketika orang bertanya, "Ya Imam, kaifal istiwa?" Dia bertanya begitu, bagaimana istiwa Allah ala arasy-Nya? Bagaimana Allah beristiwa di atas arasy? Berarti kan dia mencari kaifiyah kan? Dia bercerita tentang ataupun bertanya tentang kaifiyah. Begitu. Maka dijelaskan oleh Malik, ya, al-istiwa maklum. Beristiwa itu jelas. Makna istiwa ala wartafa'a. Gitu. Dan kalau makhluk istiwa di atas, kita katakan istawa ala dhahri dabbah. Dia beristiwa di atas punggung dabbah. Ya begitu. Itu kalau makhluk kan. Tapi ini kan kalau Allah SWT kita tidak tahu. Secara makna kita ngerti, tapi kaifiyah tidak tahu. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Wal kaifu majhul. Caranya kita tidak tahu bagi Allah SWT. Ya. Wal imanu bihi wajib. Kita beriman dengan istiwanya Allah atas arasy-Nya itu wajib. Ya. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah. Pertanyaan tentang bagaimana istiwanya Allah di atas arasy itu bid'ah. Akhriju hadzal rajul. Keluarkan laki-laki ini. Begitu Imam Malik jelas sekali. Ya, rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Ingat, jangan sampai kita jatuh kepada pemahaman yang keliru. Ada yang mengatakan istawa maknahu istaula. Ar-Rahman di atas arasy-Nya itu istaula. Istaula maknahu menguasai. Keliru. Itu namanya ta'wil. Dan itu tahrif. Tahrif itu ada dua, tahriful makna dan tahriful lafzi. Ini tahriful lafzi dan juga makna gitu kan. Karena mereka istawa jadi istaula. Berarti mereka tambah apa itu? Mereka tambahkan lam di situ. Itu. Itu nggak benar. Itu namanya tahriful lafzi. Itu tidak benar. Dan itu pemahaman yang keliru dan itu bukan di atas manhaj salaf. Manhaj salaf itu menetapkan ya alal arsy istiwa kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Istiwa jadi bukan menguasai maknanya di sini. Ya. Dalam surah Thaha ayat yang kelima. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, Rabbul arsyil azim. Rabb arasy yang agung. Ini dia. Sebagaimana kita katakan tadi, Allah SWT itu memuji arasy karena Allah SWT menyandarkan rububiyahnya kepada lihat. Rabbul arasy. Rabb arasy yang agung. Rabb itu kan artinya Allah SWT kan. Rabb arasy, penguasa arasy yang agung gitu. Jadi Allah SWT ini puji. Dan ingat ya, hanya satu makhluk ini yang Allah SWT jadikan istiwa di atasnya. Tidak boleh kita katakan Allah istawa alal jabal, Allah istawa alal kursi. Enggak. Hanya satu ini. Makhluk ini, yang satu ini. Istawa alal arsy, itu aja. Enggak boleh kita katakan yang lain-lain. Kita katakan Allah ar-Rahmanu istawa alal jabal, istawa alal ardi. Enggak.
Istawa 'alal arsy, satu makhluk ini, karena makhluk ini yang paling agung, ya. Ya makhluk yang sangat luar biasa, yang paling besar, dan Allah puji. Rabbil arsyil azim, arsy yang sangat besar, ya. Dzul arsyil majid, dzul arsyil majid. Rabb yang memiliki arsy, ya, yang dia maha agung. Dalam surah Al-Buruj. Dan wa adafahu ta'ala ila nafsihi, dan Allah sandarkan arsy itu kepada dirinya. Apa itu? Lihat, wa yahmilu arsy rabbika, lihat, arsy rabbika, dan dipikul arsy Rabbmu pada hari itu, di atas mereka itu sama yauma idzin samaniyah, ada 8 malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita lihat menjadi saksi bahasannya adalah arsy rabbika, arsy Rabbmu. Begitu. Ini menunjukkan apa? Ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala itu, arsy Allah itu dipikul oleh pada hari kiamat kelak berapa? 8 malaikat. Hal yang seperti ini kita nggak usah mikirkan yang aneh-aneh deh gitu. Kadang-kadang sebagian orang kan cari-cari gimana itu Ustaz ya, gimana? Nggak usah gimana-gimana gitu. Ini adalah semuanya terkait, pertama ini adalah perkara yang gaib. Kita nggak pernah bisa melihat gitu kan. Cukuplah imani aja udah. Kadang-kadang orang banyak sesatnya dalam perkara seperti ini karena terlalu memikirkan dan memaksakan diri. Itu keluar dari kapasitasnya sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba Allah. Terima aja apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan. Selama itu adalah sesuai dengan pemahaman salaf, sesuai dengan pemahaman salafun saleh. Selesai. Jadi apa keberatan Anda kalau arsy Allah itu dipukul oleh 8 malaikat itu? Apa keberatan Anda? Ada lagi nanti kalau kita bicara sifat nuzul, Allah turun ke langit dunia sepertiga akhir dari setiap malam. Nggak usah dipertentangkan hal itu. Cukup imani aja udah gitu. Jangan kita menghabiskan waktu dan energi usia kita mencari-cari hal-hal yang salafun saleh dulu, para sahabat, para tabi'in itu tidak mempermasalahkannya. Dan mereka adalah sebaik-baik umat. Ini kan duluan lewat ayat ini sama mereka ini. Bukan kita. Mereka yang duluan lewat. Dan mereka paham bahasa Arab, jago bahasa Arab. Nggak ada yang mempertentangkan. Begitu ya. Taib. Al-Haqqah ayat 17. Jadi wa yahmilu arsya rabbika, lihat. Allah menyandarkan ya, adafahu ta'ala ila nafsi. Allah menyandarkan arsy kepada dirinya. Wa yahmilu arsya rabbika, dan dipikullah arsy Rabbmu di atas mereka itu pada hari kiamat kelak 8 malaikat. Ya, Al-Haqqah ayat 17. Wa qad jaa dzikru arsy fil Qur'an fi mawadhi' katsirah. Dan telah datang penyebutan arsy dalam Al-Qur'an di banyak tempat. Di antaranya adalah seperti tadi itu dalam Toha, ya, dalam Toha ayat 5 dalam surah Toha, kemudian dalam surah At-Taubah 129 Rabbul Arsy, Rabbul Arsy Al-Azim, kemudian juga dalam surah Al-Buruj tadi Dzul Arsyil Majid, kemudian dalam surah Al-Haqqah surah Al-Haqqah ayat 17 tadi dan sebagainya. Taib, jadi banyak penyebutan al-arsy di antaranya tadi itu. Banyak lagi selain ini, ada lagi penyebutan al-arsy dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbarallahu an sifatil arsy bi annahu arsyun azim. Dan Allah Subhanahu memberitakan tentang sifat arsy. Bagaimana sifat arsy itu? Bi annahu arsyun azim. Arsy itu adalah arsy yang sangat agung, yang sangat besar, azim. Allah SWT mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 129 tadi, Rabbul Arsyil Azim, Rabb Arsy yang sangat besar, yang sangat agung. Ya, At-Taubah ayat 129. Wa Karim, dan Arsy juga disifati. Jadi sifat Arsy itu Al-Azim, dan juga ada sifat Arsy itu Al-Karim. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 116. Allah SWT berfirman, Rabbul Arsyil Karim, Rabb penguasa pengatur Arsy yang karim, yang mulia. Wa Majid ala qiraatil jar. Jadi ada dua qiraah terkait dengan surah Al-Buruj tadi. Dzul Arsyil Majidi, ada yang mengatakan jadi kalau Al-Majidi itu kembali sifatnya kepada arsy. Tapi ada yang mengatakan dia dhammah Al-Majidu, jadi kembali kepada Dzul, yaitu pemiliknya, yaitu Allah tabaraka wa taala. Ala kulli hal, bahwa ini sifat-sifat yang Allah terangkan sendiri tentang sifat arsy yang begitu sangat luar biasa. Taib. Wa akhbara ta'ala anna lahu hamalatan, dan Allah memberitahukan bahwa arsy itu ada yang memikulnya,
Masya Allah. Alladzina yahmiluna arsh. Mereka-mereka, para malaikat yang memikul arsh. Surah Ghafir ayat 7. Lihat. Ya, hal seperti ini mungkin bagi sebagian orang nggak tahan dia dengarkannya. Oh gitu, oh ditakwil, ditahrib. Ya akhi, kalau kita berbicara terkait gaib, apalagi asma dan sifat, maka imraruha kama ja'at, biarkan dia lewat sebagaimana dia datang. Kemudian qiraatuha tafsiruha, bacaannya itulah tafsirnya. Maka firqah-firqah yang sesat itu, ya, mulai daripada Mu'tazilah, Jahmiyah, termasuk nanti apa namanya Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, ya, Kullabiyah dan segala macamnya itu yang bermasalah. Mereka bingung dalam menghadapi ayat-ayat asma dan sifat dan ayat-ayat yang seperti ini. Mereka akan kelabakan dan akan bingung sendiri. Gampang aja, imannya aja udah selesai gitu. Alladzina yahmiluna arsh, mereka yang memikul arsh dalam Ghafir 7. Dan Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika, dan ya yahmilu, memikul arsh Rabbmu di atas mereka itu yauma idin, pada hari itu thamaniyah, 8 orang malaikat, 8 malaikat. Al-Haqqah ayat 17. Kita rehat dulu ya, nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi ketika kita menemukan hati kita dan kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT, mengikuti manhaj salaf, maka perkara-perkara ini seperti ini mudah insya Allah. Allah mudahkan. Jadi kelompok-kelompok yang sesat itu ya memahami yang seperti ini, bingung mereka ini. Kok bisa? Maka ditakwil lah, ditahrib lah, segala macamnya. Nah ini adalah penyelewengan dalam agama ya. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala an istiwa'ihi 'alal arsy fi sab'ati mawadhi'a minal Qur'an. Dan Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang istiwanya Allah ya di atas arasy-Nya di 7 tempat dalam Al-Qur'an. 7 tempat di dalam Al-Qur'an ya. Kita lihat ya, di surat apa saja Ustaz 7 tempat itu. Nanti bisa dicek di rumah ya. Benar enggak yang saya sampaikan ini? Nanti dicek aja. Yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf 54. Yang kedua surah Yunus ayat 3. Yang ketiga surah Ar-Ra'd ayat 2. Yang keempat surah Thaha ayat 5 yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian surah Al-Furqan 59. Surah As-Sajdah ayat 4 dan surah Al-Hadid ayat 4. Nanti bisa dicek di rumah. Jadi di situ menegaskan 7 ayat ini, 7 tempat ini menegaskan tentang istiwanya Allah atas arasy-Nya. Kama yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, sebagaimana ya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah SWT. Jadi jangan kita cari kaifiyah, bagaimana Ustaz istiwanya. Karena kita nggak pernah lihat Allah. Dan arasy juga nggak pernah kita lihat. Kan gitu. Jadi kita nggak tahu, imani aja selesai nih barang gitu. Tapi kalau kita cari sana cari sini ya itu. Bahkan banyak ya di negara kita ini yang keliru dalam memahami yang seperti ini. Akhirnya mereka ini sampai mati pun tak tahu di mana dia Allah. Kasihan kan? Sampai mati gitu. Sampai belajar barangkali sebagian udah jauh-jauh belajar, toh juga yang ini nggak tahu dia, subhanallah. Padahal yang paling tahu tentang Allah siapa? Ya Allah sendiri. Kalau sampaikan Allah istiwa ala arsy cukup, selesai ini barang, ya. Maka bisa nanti dicek dalam apa tadi, saya ulangi lagi. 7 tempat katanya. Yang pertama tadi surah Al-A'raf 54, Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat 2, Thaha ayat 5, Furqan 59, Sajdah ayat 4 dan Al-Hadid ayat 4. Wa ja'a bi sunnati wasful 'arsy bi annahu fawqa samawat, dan datang di dalam sunnah sifat arasy itu bahwa dia di atas langit, di atas
langit-langit Allah, di atas langit, semua langit. Jadi itu ada 7 lapis langit, dan itu di atas 7 lapis langit, ya, dan dia di atas langit yang ke-7 itu. Kita lihat, ya, hadis ini bisa dicek nanti. Rawahu Ahmad, ya, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini, dan Abu Dawud, Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hasan gharib, dan Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, dan Imam Hakim dan disahihkan olehnya. Wa ta'aqabahu ad-Dhahabi, Dhahabi memberikan mengikuti juga. Min hadis Ibnu Abbas wa sahahu al-Juzani, ya. Kemudian juga fil Abatil dalam kitab Al-Batil, dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Hamawiyah, dan Munazaratul Wasithiyah dari Ibnu Qayyim dalam Tahdhibus Sunan, dan juga datang dalam makna-makna hadis-hadis yang lain yang semakna dengan itu. Artinya nanti bisa dicek ini tentang Allah Jalla, tentang penjelasan Nabi SAW bahwa arasy itu di atas, ya, langit yang ke-7. Itu masih saya katakan tadi, itu makhluk yang terakhir, nggak ada lagi makhluk setelah itu. Makhluk itu artinya diciptakan dari yang nggak ada menjadi ada. Wa anna lahu qawaim, dan arasy itu punya tiang. Nah, gitu. Ada tiang-tiangnya. Dan ini bisa dicek nanti dalam riwayat Bukhari, ya, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ada tiangnya, iya. Wa kullu hada yajibul imanu bihi min ghairi tahdidin li kaifiyatihi. Dan ini semuanya kita wajib beriman dengannya tanpa kita memastikan caranya, bentuknya, dan segala macamnya, enggak. Jadi ahli sunnah itu harus disiplin dalam perkara ini. Disiplin itu bagaimana? Kalau sudah terkait dengan kaifiyah, kita stop udah. Nggak bisa kita masuk lagi udah. Karena nggak bisa kita lihat bagaimananya, itu nggak tahu kita. Keterangannya nggak ada, karena semuanya harus dengan dalil. Kalau dalilnya udah nggak ada, keterangannya nggak ada, ya udah. Berhenti kita di situ. Berarti sebatas itu aja kita ketahui bahwasanya Allah punya arasy, oke. Allah Jalla dikatakan arasy-nya itu di atas langit yang ke-7, oke. Kemudian juga arasy itu punya tiang. Oh, tiangnya gimana Ustaz? Warnanya, tingginya? Yang gitu-gitu yang nggak boleh kita cari-cari. Karena memang juga nggak ada. Kalau ada ya kita cari sama gitu. Kalau memang ada ya kita bisa jelasin. Tapi kalau nggak ada gimana coba? Karena itu perkara gaib kan. Yang kita tidak tahu bagaimananya. Tapi kita wajib imani, iya. Panahnu la natasawwar kaifiyatal arasy li'annahu ghaibun. Kita ini nggak bisa terbayangkan bagi kita bagaimana arasy itu. Kenapa? Karena dia adalah perkara yang gaib. Nah, itu selesai itu. Wa ahlus sunnati wal jamaati yusbitunal arsya lillah. Ahlus sunnah wal jamaah yang orisinal. Karena semua orang ngaku ahlus sunnah wal jamaah gitu loh. Semua orang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kita buat ahlus sunnah wal jamaah yang orisinal. Yang memang bukan KW-KW-an. Yang memang A1, yang memang yang orisinal gitulah. Ya, yang orisinal. Ya. Ahlussunnah wal jamaah yusbituna al-arsya lillah. Mereka menetapkan arasy bagi Allah. Wa yusbituna istiwa Allah ta'ala 'alal arsy. Dan mereka menetapkan istiwanya Allah di atas arasy-Nya. Udah. Allah SWT beristiwa di atas arasy-Nya. Pertama, mereka mengimani bahwasanya Allah SWT memiliki arasy, oke. Kemudian mereka menetapkan bahwasanya Allah istiwa di atas arasy-Nya. Makna istiwa itu ala wartafa'a, oke. Wa yusbituna kullama warada fi sibatil arasy. Dan mereka menetapkan setiap yang ada. Setiap ada dalil yang datang tentang sifat-sifat arasy. Itu tadi, arasy itu punya tiang, arasy itu tinggi, ya, segala macamnya. Ala asasil imani billahi wa bi kitabihi wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman ini dengan semuanya tentang kita menetapkan Allah punya arasy, ya. Kemudian juga kita menetapkan istiwa Allah dan arasy-Nya, kita menetapkan semua sifat tentang arasy itu berdasarkan keimanan kita kepada Allah dan kepada kitabnya dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Karena konsekuensi kita beriman kepada Allah SWT, mengimani semua yang disampaikan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa amal mu'attilah, adapun para pengingkar sifat, nufatus sifat, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Seperti apa? Kal Jahmiyah, wal Mu'tazilah dan Mu'tazilah. Fa innahum la yusbituna haqiqatal arsy allati dalat 'alaiha nusus. Mereka tidak akan pernah menetapkan hakikat arasy yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada. Mereka enggak beriman adanya arasy, enggak. Ya, mereka enggak beriman sebenar-benarnya iman terkait dengan arasy. Artinya mereka tidak menetapkan, la yusbitun. Mereka tidak menetapkan hakikatul arasy allati dalat 'alaihi nusus yang ditunjukkan oleh dalil. Enggak.
Bisa saja mereka memaknai arasy itu bukan seperti arasy yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bukan, bisa jadi. Maka bagaimana? Fayufassiruna al-arasy bil mulk. Maka mereka menafsirkan arasy itu bil mulki, dengan kekuasaan. Ya. Ar-Rahmani 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas kekuasaannya, gitu kan. Jadi aneh, bin ajaib. Wa yaqulun istawa 'alal 'arsy istaula. Dan mereka mengatakan istawa 'alal 'arsy maksudnya istaula 'alal muluk, menguasai di atas kerajaannya. Fal 'arsyu ibaratun an kullil makhluqat. Jadi arasy menurut mereka ibarat dari semua makhluk. Bukankah semua makhluk Allah kuasai? Ya itu makna arasy. Kata mereka. Padahal Nabi bilang ada tiangnya loh. Masa kekuasaan ada tiangnya? Gitu kan. Jadi inilah kalau kita memang jauh dari hidayah Allah tabaraka wa taala ya. Ahlussunnah wal Jamaah yang orisinal, yang mereka selalu menyandarkan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman salaf dalam perkara ibadah, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak dan muamalah. Mereka adalah orang-orang yang selalu tegar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tanya kepada Mu'tazilah, kepada Jahmiyah, siapa salaf antum dalam perkataan seperti ini? Nanti salafnya balik-balik ke bisa ke filsafat dan sebagainya begitu. Ya, dan bisa jadi ya ke tokoh-tokoh mereka ini, Jaham bin Sofwan lah, Wasil bin Atha lah, ya, Ja'ad bin Dirham lah, barangkali bisa juga masuk nanti ke apa namanya ini, ke tokoh-tokoh mereka yang lainnya, yang mereka apa namanya ini, keliru dalam perkara seperti ini, keliru. Ya, oleh karena itu kita selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Taala untuk selalu ya kita diberikan pemahaman yang seperti ini, pemahaman yang benar sebagaimana dipahami oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh tabi'un dan tabi'ut tabi'in, para ulama yang istiqamah di atas manhaj salaf. Begini ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kemudian jadi mereka memaknai tadi apa? Kelompok-kelompok yang sesat tadi seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan orang-orang yang semanhaj atau semetode ataupun sependapat dengan mereka, arasy itu ibarat dari semua makhluk Allah. Jadi bukan ada makhluk yang namanya arasy, bukan. Itu menurut pendapat mereka ya. Jadi arasy itu adalah bagian ibarat dari semua makhluk Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah pernyataan yang keliru. Warudda alaihim bi anna hadza tafsira la yastaqimu ma'a ma warada fi wasfil arasy bi anna lahu hamalah. Dan ditolak ya, dibantah kepada mereka tentang terkait dengan tafsir mereka ini la yastaqim, tidak lurus dan tidak tegak. Tafsir mereka yang mengatakan arasy itu maksudnya adalah itu tadi ibarat semua makhluk, atau istiwa itu maksudnya adalah istaula dan sebagainya. Itulah yastaqim, tidak tegak dan tidak lurus. Ma'ama warada fi wasfil arasy, bersamaan dengan apa yang datang tentang sifat arasy, bi anna lahu hamalah, bahwa arasy itu ada yang mikul. Ada yang mikulnya, ada yang membawanya gitu. Jadi kalau kekuasaan ini apa yang mau dibawa kekuasaan itu gitu kan? Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yahmilul arasy, mereka para malaikat yang membawa arasy Allahu Azza wa Jalla. Ayakunu ma'anahu yahmilunal muluk, apakah maknanya mereka membawa kekuasaan? Hadalah yastaqim, ini enggak benar, ini enggak lurus tafsiran seperti ini. Li'anna hamalatal arasy min jumlatil mulkillah. Karena memang ya hamalatal arasy itu, pemikul malaikat itu min jumlati mulkillah, itu juga kekuasaan Allah. Ya. Wa fil hadis, dalam kan semua ini kekuasaan Allah, tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah kan. Semuanya milik Allah. Iya. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa mereka mengatakan arasy itu ibarat dari makhluk, yang ngapain juga dibawa-bawa gitu, yang sudah semuanya ada makhluk Allah. Wa fil hadis yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qa'mil arasy. Maka tiba-tiba saya bi Musa, dengan Musa itu berpegangan di tiang dari tiang-tiang arasy. Itu pada hari kiamat. Itu terdapat dalam riwayat Bukhari, ya, dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya. Fatafsirul arasy bil mulki min tahrifati ahlil bidah. Maka tafsiran arasy dengan muluk, kekuasaan, itu merupakan tahrifat. Itu adalah penyelewengan, penyimpangan ya ahli bidah, para pelaku ahli bidah. Ahli bidah itu mereka menafsirkan arasy itu bil mulk, yaitu kekuasaan, dan itu adalah tafsirun
tafsir batil, tafsir yang batil dan tahrif. Itu adalah penyelewengan dan penyimpangan dari manhaj salaf, dan ini tidak sesuai dengan yang dipahami oleh Nabi, oleh para sahabat, tabi'in dan ulama istiqamah di atas kebenaran. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita bersyukur diberikan oleh Allah SWT, dihadiahkan kepada kita pemahaman yang benar mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum jami'an. Nah, sahabat yang diajari oleh Nabi SAW sebagai murid-murid Nabi SAW, mereka istiqamah ya mengikuti pemahaman yang benar, dan kita pun apa sulitnya lah kalau kita katakan arasy itu sebagaimana Allah terangkan. Kenapa kita harus begini dan begono menyusahkan diri sendiri? Cukup kita beriman sebagaimana yang telah datang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, selesai itu barang. Jangan ikuti pemahaman yang keliru. Selesai. Inilah pemahaman yang lurus yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Saya kira apa yang sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan seluruh para pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk ketemu di lain waktu. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.